diplomatik antara Indonesia dan Israel. Konsekuensinya adalah tidak boleh menerima di tempat resmi, tidak boleh menerima di acara resmi. Isu penolakan tim nasional sepak bola Israel di Bali atas gelaran Piala Dunia U20 membuat nama Wayan Koster ikut mencuat. Pasalnya, gubernur Bali tersebut termasuk yang tidak menyetujui kontestasi sepak bola tersebut. Wayan bahkan mengajukan surat bernomor T.0000-11470-sekret tertanggal 14 Maret 2023 untuk menyampaikan rasa tidak setujunya yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga. Penolakan Wayan ini juga menjadi dasar FIFA membatalkan drawing atau undian Piala Dunia U20 yang rencananya akan digelar 31 Maret 2023. Pilihan Wayan ini juga mendapat sorotan banyak pihak karena bertentangan dengan 5 kepala daerah lainnya yang justru sudah menandatangani persetujuan sebagai host agreement. Lantas siapa sebenarnya sosok yang satu ini? Pemilik nama lengkap Dr. Wayan Koster MM ini merupakan pria kelahiran 20 Oktober 1962. Sosok politikus kelahiran Singaraja Bali yang menikah dengan Niluh Putu Putri Swastini yang berprofesi sebagai seorang Master of Ceremony atau MC dan sering mendapat tugas memandu acara dari panggung ke panggung hingga MC kelas besar lainnya. Wayang meminang perempuan pujaannya itu pada tahun 1999, tepatnya di tanggal 24 September. Pertemuan mereka terbilang tidak ada yang istimewa, mengingat saat itu Wayan sudah menjadi anggota Komisi 10 di DPR, lalu bertemu dengan putri yang sedang bertugas MC politik di sebuah hotel. Namun kecantikan dan bakat luar biasa yang dimiliki putri justru menarik hati Wayan untuk mengenalnya lebih jauh. Hingga mereka memutuskan untuk menikah, dan hingga kini dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Niputu Dita Pertiwi dan Nimade Wibuti Bawani. Menjalani hari-hari sebagai seorang istri pejabat, juga sebagai ketua PKK Provinsi Bali, Putri cukup sering membagikan kegiatan kesehariannya melalui akun Instagram pribadinya yang bernama @niputu putri swastini, yang kini sudah diikuti lebih dari 10.000 pengikut dan memiliki lebih dari 1.000 postingan. Namun jauh sebelum kehidupan keduanya berjalan saling mendukung sebagai pasangan suami istri, Wayan hanya orang biasa yang terlahir dari tanah Bali, juga menghabiskan masa kecil dan masa sekolah 12 tahunnya di tanah kelahirannya tersebut. Orang tua Wayan memilih mendaftarkannya masuk sekolah dasar nomor 1 Desa Sembiran dan berhasil dilaluinya hingga lulus di tahun 1975. Lalu masuk sekolah menengah pertama Baktiasa dan berhasil lulus di tahun 1978. Setelah itu melanjutkan pendidikan ke bangku SMA di SMA Singaraja Bali dan lulus tahun 1981. Gelar sarjana ia berhasil raih dari Institut Teknologi Bandung di tahun 1987. Lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Golden Institute untuk meraih gelar magisternya di tahun 1995. Dan terakhir di Universitas Negeri Jakarta untuk program doktoral dan berhasil lulus di tahun 1999. Begitu menyukai dunia sekolah membuat Wayan tidak berhenti untuk mengejar cita-citanya. Setelah meraih gelar sarjananya, ia menjadi seorang peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Depdikbud di tahun 1988 atau 1994. Selain itu, dirinya juga menjadi pengajar di beberapa universitas negeri dan swasta dari tahun 1994 hingga 2004. Di tahun itu juga Wayan memulai karir politiknya sebagai staf ahli kelompok fraksi atau Poksi 2F PDI Perjuangan. Di luar dunia akademik, dirinya juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pemuda Hindu atau Perada Indonesia, juga sebagai Sekretaris Jenderal DPP Prajaniti Hindu Indonesia. Berbekal pengalaman di dunia organisasi dan kepemimpinan membuat Wayan tidak ragu untuk beralih ke dunia politik praktis. Ia lalu mencalonkan diri ke pemilihan legislatif atau Pileg dan membuat Wayan berhasil menduduki posisi sebagai Komisi 10 DPR yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, dan olahraga. Lalu terpilih lagi di Pileg 2009 dan masih tetap bertugas di Komisi 10. Di tahun 2018, Wayan pindah tugas ke Komisi 5 yang membidangi pekerjaan umum, transportasi, dan pembangunan desa.
Di tahun yang sama pun, Wayan mencoba peruntungannya lewat kontestasi pemilihan gubernur Bali di Pilkada serentak. Saat itu Wayan dipasangkan dengan Cok Oka Arta Ardana Sukawati atau Cok Aceh. Hingga mereka sukses menduduki kursi orang nomor 1 Bali saat itu lewat perolehan suara 57,68%. Salah satu program utama kedua pasangan ini adalah program keluarga berencana yang dicanangkan pemerintah pusat cukup hanya 2 anak. Ternyata mereka berkeinginan untuk mengikuti tradisi Bali menjadi 4 anak. Berkat dedikasinya sebagai gubernur selama 4 tahun menahkodai Provinsi Bali, Wayan sukses mempertahankan Bali sebagai pulau dengan predikat destinasi terpopuler dunia, hingga kesuksesannya bersama Cok Aceh membangkitkan UMKM Bali. Terbaru, Wayan berhasil mendulang penghargaan inovasi pembangunan negeri tahun 2023 dari TV One, juga penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang karena kinerjanya mendukung penyelesaian konflik pertahanan di Bali. Wayan juga menerima penghargaan nasional pelestarian bahasa daerah dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Februari 2023 lalu. Sebelumnya di tahun 2022, Wayan juga berhasil meraih penghargaan sebagai tokoh teladan pemajuan budaya lokal era disrupsi. Sayangnya meski banyak mendulang prestasi, sosok Wayan tidak lepas dari sejumlah dugaan kasus korupsi. Mulai dari tahun 2013 di mana dirinya diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK soal kasus pembangunan lanjutan venue Pekan Olahraga Nasional atau PON 18 Riau dengan tersangka gubernur nonaktif Rusli Zainal. Setahun kemudian dirinya kembali diperiksa lantaran dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Wisma Atlet Hambalang di Bukit Jonggol, Bogor. Nasaruddin juga sempat menyebut namanya sebagai terduga tersangka penerimaan aliran proyek tersebut. Meski begitu, hingga saat ini tidak ada kelanjutannya lagi. Di tahun yang sama, Wayan juga diperiksa soal kasus pengadaan laboratorium dan rumah sakit di beberapa universitas di jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang juga menyeret banyak nama politikus. Rupanya tahun 2014 membuat Wayan tidak bisa bernafas lega. Pasalnya setelah itu dirinya kembali diperiksa KPK sebagai saksi atas kasus yang menyeret nama Muhtar Effendi. Soal kasus perintangan persidangan dan memberikan keterangan tidak benar soal kasus Akil Muhtar. Wayan juga sempat masuk dalam daftar gugatan masyarakat internasional dari organisasi Hare Krishna lantaran diduga menghambat kegiatan ibadah. Namun kita tinggalkan saja soal kasus-kasus yang tidak berkelanjutan itu. Selanjutnya kita bahas soal harta kekayaan dari ayah 2 orang anak tersebut. Sebagai seorang pejabat, wajar jika Wayan harus melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Terakhir tercatat, Wayan melapor di 2021 lalu dan jumlahnya ditaksir mencapai 7,3 miliar rupiah. Dari catatan tersebut, Wayan melaporkan sejumlah harta berupa tanah dan bangunan. Mulai dari tanah dan bangunan seluas 100 meter persegi yang berlokasi di kawasan Jakarta Barat, yang nilainya ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Selanjutnya, sebidang tanah dan bangunan seluas 392 meter persegi yang berlokasi di Tabanan dan harganya ditaksir mencapai 392 juta rupiah. Lalu, sebidang tanah yang berlokasi di Buleleng seharga 400 juta rupiah. Lalu sebidang tanah seluas 15.400 meter persegi yang berlokasi di Buleleng, Bali senilai 1,5 miliar rupiah. Dan tanah seluas 12.800 meter persegi yang ditaksir mencapai 1,9 miliar rupiah. Wayan juga melaporkan sejumlah harta bergerak miliknya yang terdiri dari mobil Toyota Avanza kelas 1,5 Veloz MT tahun 2014 senilai 130 juta rupiah, juga mobil Fortuner kelas 2,7 SRZ 4x2 tahun 2017 yang nilainya mencapai 300 juta. Wayan juga masih memiliki harta bergerak lainnya senilai 106 juta rupiah, serta menyimpan hartanya dalam bentuk kas atau setara kas yang ditaksir nilainya mencapai 17 juta rupiah. Menariknya, jumlah ini sangat jauh berbeda dari harta yang dimiliki Wayan saat dirinya masih menjadi anggota DPR periode pertama di tahun 2003 silam, di mana dirinya hanya tercatat punya kekayaan senilai 334 juta rupiah. Hartanya tersebut terdiri dari logam mulia senilai 12,8 juta rupiah dan 1 unit mobil kelas Toyota senilai 100 juta rupiah. Sedangkan sisanya berupa tanah warisan senilai 120 juta dan tanah serta bangunan senilai 99 juta rupiah.